Assalamualaikum teman-teman. Halo teman-teman semua. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga hari ini kalian selalu sehat dan selalu semangat. Masya Allah tabarakallah, kita ketemu lagi di channel aku. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini dan yang udah mau nyempetin waktunya untuk nonton video ini sampai selesai. Jadi di video kali ini aku mau mereview Magicom dari Miyako setelah penggunaan 2 bulanan ya teman-teman. Jadi untuk videonya aku udah pernah bikin video unboxing, nanti untuk linknya aku taruh di deskripsi box. Jadi ini adalah Miyako tipe MCM508 SBC. Nah ini aku beli waktu itu di Shopee, nanti linknya juga kalian bisa lihat ya untuk link pembeliannya. Nah ini adalah kondisi 2 bulanan setelah pemakaian rutin ya teman-teman. Jadi Magicom ini benar-benar rutin banget aku pakai, aktif setiap hari untuk masak nasi, menghangatkan nasi, bahkan untuk mengkukus makanan. Jadi untuk potnya dari Magicom ini itu dia udah ada lapisan nanoal. Jadi nanoal ini maksudnya itu adalah lapisan anti lengket. Untuk teksturnya juga halus dan gampang banget untuk dibersihin. Dan ini aku kasih lihat kondisi untuk di bagian dalam dari Magicomnya. Ini sih nggak ada yang lecet, cuma itu mungkin bagian itu agak hitam mungkin karena sering kegesek terus kali ya. Dan untuk potnya juga nggak ada yang lecet dan masih sama seperti awal-awal beli, masih baru, masih bagus banget teman-teman. Dan aku bakal kasih tahu teman-teman apa aja sih yang udah aku rasain setelah menggunakan Miyako MCM508 SBC. Jadi yang penasaran tonton terus. Jadi Miyako tipe MCM508 SBC ini memiliki kapasitas 1,8 liter teman-teman. Dan ini aku kasih lihat ke teman-teman, untuk bagian atasnya itu dia ada lubang uap airnya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman masak nasi itu jangan sampai untuk pegang di area situ karena itu panas banget. Dan sebelah sininya itu juga ada tempat untuk uapnya. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi masak nasi atau lagi mengukus makanan, itu uapnya akan buang ke sana. Jadi enaknya itu punya Magicom ini tuh ada tempat untuk uap airnya. Jadi kalau misalnya lagi masak itu nggak khawatir kalau misalnya uapnya itu jatuh ke makanan. Nah, ini ya Magicom aku tuh aktif banget buat dipakai keseharian teman-teman. Dan selama aku pakai ini nggak pernah ada masalah, overall itu masih baik-baik aja teman-teman. Nah, aku mau cerita sedikit nih. Jadi awal pembelian aku tuh kan sempet cobain ya, karena iseng aja sih. Dulu itu aku pakai Magicom yang ukurannya mini. Nah, Magicom mini aku itu mungkin sekitar 0,8 liter gitu ya, nggak nyampe 1 liter. Itu biasanya kalau misalnya aku tes masak dengan 1 cup nasi, beras ya maksudnya, itu dimasak dengan takaran air yang cuma pakai ruas jari gitu, itu nasinya bisa pulen gitu teman. Nah, aku tuh coba iseng untuk masak di Magicom ini yang kapasitasnya lumayan lebar banget kan. Jadi aku iseng untuk masak 1 cup aja nih dengan cara yang sama gitu kan. Dan alhasil nasinya itu jadi kering banget teman-teman. Kering gitu sama apa ya, udah nggak pulen gitu, jadi kayak kering banget gitu. Nah, terus akhirnya karena seperti itu berarti aku mengambil kesimpulan bahwa Magicom ini nggak bisa kalau misalnya kita masak sedikit gitu. Jadi minimal itu teman-teman harus masak nasi sekitar 2 cup sampai ya lebih gitu lah ya. Aku biasa kalau masak 2 sampai 3 cup gitu sih. Jadi aman-aman aja. Nah, perlu diingat juga nih kalau misalnya teman-teman lagi masak nasi, itu juga harus cek kadar airnya ya, jangan sampai airnya itu kebanyakan. Nah, aku tuh pernah juga nyobain, karena biasa dengan takaran mini yang segitu gitu ya, dengan ruas jari segitu, pindah ke Magicom yang agak luas dengan metode yang aku agak sama gitu. Jadi misalnya kayak kalau misalnya di Magicom yang mini gitu, aku pakai takaran airnya segaris ruas jari gitu ya. Terus dengan metode yang sama aku pakai dengan juga kayak gitu. Nah, setelah itu pas lagi masak dengan takaran beras yang mungkin sama gitu ya, 2 cup, itu membuat air rebusan yang di dalam beras itu jadi kayak naik ke atas. Dia tuh kayak meletup-letup gitu loh teman-teman. Jadi airnya itu bener-bener kayak bleber ke area kepalanya gitu. Jadi dari lubang yang uap itu sampai keluar gitu. Dan itu buat ngebersihinnya juga teman-teman harus hati-hati kalau misalnya
teman-teman ngebersihinnya di saat lagi masak nasi itu harus hati-hati ya, soalnya itu panas banget. Jadi kalau misalnya bersihin paling enggak nunggu magicomnya udah enggak panas gitu, adem gitu teman-teman. Nah di area sebelah sini nih biasanya bleber gitu. Nah awal-awal itu kok kaget, kenapa ya kok jadi bleber kayak gini. Nah ternyata aku tuh kebanyakan ngasih airnya gitu loh teman-teman, jadi aku kurangin kan kadar airnya. Nah, baru deh udah nggak meledup-meledup lagi. Nggak tahu juga sih kenapa. Aku sih trialnya kemarin kayak gitu. Mungkin karena kebanyakan airnya kali ya, jadinya bikin nasinya airnya jadi muncrat ke atas gitu. Jadi bukan uapnya itu lari ke saluran silikon ini yang dibuang ke tempat uap ini, malah jadinya naik ke lubang atas itu gitu. Nah kalau misalnya teman-teman lagi masak atau lagi ngukus juga harus cek banget nih tempat untuk uap airnya. Jadi suka penuh teman-teman. Aku pernah masak nasi terus aku hangatin itu kayak sekitar seharian banget, terus pas udah nasi udah habis mau dibersihin ternyata kotak uapnya air udah penuh gitu. Apalagi kalau misalnya teman-teman lagi ngekukus makanan itu pasti cepet banget deh kalau misalnya uap airnya jatuh ke tempat uap air itu. Jadi harus dicek, jangan sampai bleber ya teman-teman. Jadi kalau misalnya mau lebih aman sih ya, kalau misalnya udah selesai masak atau mengkukus itu uap airnya dibuang dulu aja. Soalnya kadang karena terletaknya di sebelah situ pasti suka lupa dan ketinggalan gitu buat ngecekin bagian tempat uap airnya ini. Nah nanti di video ini aku juga kasih tahu teman-teman gimana sih caranya aku masak keseharian aku masak nasi di Magicom ini. Jadi biar apa ya, aku juga berbagi pengalaman sama teman-teman cara masak aku nasi kayak gini gitu. Soalnya juga ada yang nanya sama aku itu gimana sih kok bisa ya air berasnya itu muncat-muncat ke atas gitu. Nah tadi kan aku udah jawab itu mungkin kemungkinan karena airnya kebanyakan. Nah karena pas aku coba lagi dengan mengurangi airnya, alhamdulillah udah nggak kayak gitu teman-teman. Dan kalau misalnya airnya kebanyakan juga pastinya nasinya jadi kayak bubur gitu nggak sih, jadi agak empuk banget. Cuma mungkin untuk beberapa sebagian orang senang sama nasi yang agak lembek banget gitu ya. Tapi kalau aku pribadi dengan cara aku masak kayak begini itu udah bikin nasi aku tuh pulen. Nah, sekarang aku mau tunjukin ke teman-teman gimana caranya biasanya aku masak nasi ya. Jadi di sini aku pakai 2 cup beras, terus aku cuci dan aku nyucinya ini pakai wadah plastik, nggak langsung di pot magicomnya, jadi biar awet lapisannya. Nah, udah cuci 3 kali, terus aku tambahin air. Untuk airnya sendiri, aku ukur sendiri teman-teman. Jadi aku gini-giniin, terus aku ukur pakai jari. Jadi aku pakainya setengah ruas jari kayak gini. Terus langsung aja dimasukin ke dalam magicomnya. Dan ini posisinya belum dicolokin ya teman-teman. Nah kalau misalnya udah tinggal dicolokin dan jangan lupa untuk naik ke tombol on. Karena biasanya aku kalau masak nasi suka lupa banget udah dicolokin tapi nggak di tombol onin teman-teman. Dan ini adalah kondisi tempat uapnya sebelum nasinya mateng ya. Nah ini adalah proses memasaknya teman-teman. Jadi pas lagi proses masak itu uapnya itu benar-benar banyak banget tuh ngebul kayak gini teman-teman. Jadi ini aku sengaja untuk praktek masak di bagian ruang depan ya. Jadi biar teman-teman bisa lihat gimana sih proses masak aku. Kalau misalnya di dapur kan gelap, jadi nggak terlalu terang, jadi takutnya kurang jelas gitu teman-teman. Nah singkat cerita ini nasinya udah matang tuh, dan air uapnya itu yang dari silikon itu langsung turun ke tempat uap airnya. Dan sekarang mau aku aduk. Jadi kalau misalnya aku habis masak nasi biasanya aku aduk kayak gini tuh, teman-teman bisa lihat ya, ini benar-benar nggak lengket. Sekarang aku deketin kameranya biar teman-teman bisa lihat, nggak lengket dan hasilnya pulen. Aku senang banget pakai magicom ini. Berkat magicom ini aku tuh bisa masak nasi terus aku angetin, bisa makan nasi anget teman-teman. Karena ini walaupun aku angetin terus kayak seharian, biasanya aku masak pagi dari jam 5:30 itu aku biasanya cabut colokan itu ya sekitar jam 6 atau jam 5 itu nasinya nggak kering dan nggak kuning, jadi happy banget.
Dan untuk uap airnya itu tadi ada sedikit airnya teman-teman. Nah kalau misalnya teman-teman lagi ngukus, biasanya kan menghasilkan uap air yang agak banyak. Nah itu tuh biasanya langsung penuh nih sebelah sininya gitu. Dan jangan lupa setiap setelah pakai Magicomnya, kalian harus lap bagian silikonnya sama buang uap airnya itu teman-teman. Jadi pastikan setelah memasak, Magicomnya benar-benar sudah kering. Jadi kesimpulannya aku senang banget sama Magicom ini dengan warnanya elegan dan bisa menghangatkan nasi tanpa perlu khawatir kalau nasinya jadi kering sama kuning teman-teman. Oke, sampai di sini dulu video review aku tentang si Magicom Miyako tipe MCM 508 SBC. Semoga videoku bisa memberikan referensi buat teman-teman yang lagi cari rice cooker. Kita ketemu lagi di videoku selanjutnya. Wassalamualaikum.